Kita lihat di sini variabel bebas dan tak bebas ya. Dalam bentuk eselon baris, variabel tak bebas adalah variabel yang berkaitan dengan elemen utama. Kemudian variabel bebas adalah variabel lainnya ya. Jadi kalau kita lihat pada matriks A ini ya, matriks A variabel tak bebasnya adalah variabel 1 ya, karena dia yang menjadi satu utama kan yang di sebelah sini ya. Kemudian variabel bebas adalah variabel lainnya. Ya. Ini kalau kita lihat di sini ya, ini kalau kita nyatakan ke dalam SPL, jadi bentuk matriks ini dinyatakan dalam SPL ya, atau kita cari SPL asalnya, maka yang menjadi variabel tidak bebas atau elemen utama adalah variabel X1 dan X2 ya, mengacu kepada ini ya. Ini X1, ini kan elemen X1, ini yang mewakili koefisien untuk elemen X2. Ya, jadi X1 dan X2 dia berperan sebagai variabel tidak bebas atau sebagai elemen utamanya kalau di sini ya, kalau di matriks augmented ini. Kemudian kalau kita lihat variabel yang lain ya, variabel X3 ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan baris yang paling bawah dia elemennya 0, berarti kita tinggalkan ya, tidak kita pandang. Namun kalau kita lihat dari elemen baris pertama dan baris kedua ya, kita lihat yang 3 ini dia mewakili untuk variabel X3 ya, berarti ya X3 ini disebut sebagai variabel bebas ya. Nah, kemudian kalau kita diberikan ya bentuk eselon baris seperti ini kan masih bentuk eselon baris ya. Kenapa kok bentuknya eselon baris? Karena di bawah satu utama saja yang elemennya 0 ya. Satu utama di sini dan di sini. Kalau kita lihat baru di bawah satu utama yang elemennya semuanya 0. Sementara di atas satu utama masih ada yang belum 0 ya. Jadi kemudian bagaimana untuk penyelesaian atau solusi dari SPL semacam ini? Tentu kalau kita cari menggunakan eliminasi atau substitusi, mungkin kita baru bisa dengan memberikan apa ya, perumpamaan ya, jadi permisalan ya. Jadi kalau ini kan masih agak susah ya menyelesaikan solusinya ya. X2 plus 3X3 sama dengan 3. Jadi kita bisa jalan dari persamaan yang dia punya variabel paling sedikit ya. X2 plus X3 sama dengan 3. Nah, ini karena masih agak susah ya, X2 sama dengan 3 min 3X3, maka bisa kita misalkan. Contoh kita misalkan X3 dengan T ya, atau dengan A, B, C dan seterusnya. Boleh simbol apapun, yang penting kita misalkan ya, supaya bisa disederhanakan. Ya, misalkan X3 kita nyatakan dengan T, maka kita akan dapatkan X2-nya sama dengan 3 min 9T. Ya, karena X3 sudah dimisalkan, kemudian X2-nya sudah bisa dicari berapa nilainya, tentunya X1-nya juga bisa kita cari nilainya berapa. Ya, 3 min 9T, 3 min 3T, kemudian untuk X1-nya boleh tinggal kita substitusikan ke bagian atas ya. Substitusikan X2-nya dan substitusikan juga nilai X3-nya. Kita akan dapatkan nilai X1-nya ya. Itu adalah contoh menyelesaikan suatu bentuk SPL yang mungkin akan tidak bisa kita nyatakan dengan jelas ya nilai variabelnya. Jadi seperti apa penyelesaiannya? Dimisalkan ya. Salah satu variabelnya harus kita misalkan. Nah, kita lihat contoh kedua ya, carilah solusi dari SPL berikut dengan menggunakan metode Gauss. Nah, ingat kembali kalau kita mau pakai metode Gauss ya, OB yang Gauss ya. OB yang Gauss itu atau eliminasi Gauss itu berarti kita harus bisa menyatakan satu utama, kemudian pastikan di bawah elemen di bawah satu utama itu dia nilainya harus 0 ya. Jadi langkah pertama dari SPL ini kita nyatakan dulu augmented matrixnya seperti apa. Ya, kita lihat ini yang di blok biru ini menyatakan koefisiennya ya. 2, 3 min 2 min 1, kemudian 2, 5 min 3, 1, min 2, 1, 3, min 2 ya. Min 5, 2, min 1, 3. Nah, itu adalah kumpulan dari koefisiennya. Kemudian yang paling
kanan kolomnya ini menyatakan konstantanya. Jadi yang di sebelah sini, yang di ruas kanan kalau di SPL-nya ya. Nah, setelah kita menyatakan augmented matriksnya, maka langkah berikutnya adalah mengeliminasi ya, melakukan eliminasi Gauss-nya atau membentuk eselon barisnya ya. Gimana caranya? Ya seperti yang sudah kita bahas tadi. Pertama bentuk satu utama dulu, satu utama yang pertama. Jadi yang pertama kita harus bisa memunculkan satu utama. Nah, kalau udah tercapai maka elemen di bawah satu utama harus dinyatakan dengan 0 ya. Jadi yang di bawah ini harus 0 ya, 0 0 0 ya. Teman-teman boleh mengerjakannya one by one ya, kayak tadi. Kalau kayak tadi itu kan kita kerjakan per baris ya, kerjakan per baris, cari matriksnya yang baru, kerjakan per baris, cari matriksnya yang baru lagi, atau langsung dikombinasikan seperti ini. Jadi ini langsung kita kerjakan per kolom ya, per kolom kita ubah. Ya, misalkan kalau kita lihat dari yang pertama ini ya, ini kan masih 2, min 2, min 5. Nah, ini harus dibuat jadi 1, ini harus dibuat jadi 0. Ya, berarti R1, R2, R3, R4 semuanya kita ubah. Ya, jadi kita akan mencari nilai R1, R2, R3, R4 yang baru. Nah, bagaimana rumusnya? Ingat kembali. Jadi tadi kan kita punya 3 operasi itu yang bisa kita kerjakan. Bisa dengan mengalihkan sebuah baris dengan konstanta tidak 0, atau ditukar kedua barisnya ya, atau mungkin kita mau menambahkan perkalian dari satu baris pada baris yang lainnya. Nah, kalau kita mau pakai yang pertama itu kan kalikan dengan suatu konstanta tidak 0. Nah, 2 di sini kan 2 ya. Yang paling atas ini 2, ini mau kita jadikan 1. Ya, dia harus jadi satu utama yang pertama. Dia harus jadi 1. Nah, agar 1 berarti kita bisa pakai tadi yang pertama ya. Oke, mungkin saya kopikan aja biar semakin ingat. Oke, ya. Ini ya sudah saya nyatakan lagi operasi-operasinya. Jadi sekali lagi 2 itu tadi kan kita mau jadikan sebagai 1 ya. 2 agar jadi 1 kita bisa pakai operasi yang pertama. Jadi kalikan sebuah baris dengan sebuah konstanta yang tidak sama dengan 0. Jadi 2 agar jadi 1 tentu harus kita kalikan dengan konstanta setengah ya. Jadi R1 ya, R1 aksen, R1 aksen atau R1 yang baru itu diperoleh dari R1 yang lama dikalikan dengan konstanta 0 yaitu setengah ya. Kita dapatkan di sini ya, kita akan mengoperasikan setiap elemen dari semua kolom yang ada 1 2 3 4 5. Kita mulai dari kolom pertama ya, 2 dikalikan setengah hasilnya 1 ya. 3 dikalikan setengah hasilnya 3/2. Min 2 dikalikan setengah hasilnya min 1. Min 1 dikalikan setengah hasilnya min setengah. Ya, kemudian min 2 dikalikan setengah hasilnya min 1. Ya, ini baru kita mengoperasikan untuk row yang pertama. Ya, row 2, 3, 4 belum berubah. Nah, agar berubah, ya tentu harus kita pilih juga seperti tadi. Jadi kita pilih dari 3 pilihan yang ada ini, manakah yang sesuai? 2 ini ya akan dibuat jadi 0. Ya, 2 agar jadi 0 tentu dia harus memanfaatkan pilihan yang ketiga, tambahkan perkalian dari baris yang lainnya. Ya, 2 biar dia jadi 0, berarti 2 harus dikurangi dengan 2. Kita bisa pakai apa tadi? Kita bisa pakai elemen yang pertama ini di sini, ya. Jadi R2 aksen sama dengan R2 min 2 R1 aksen. Jadi sekarang acuan kita R1 aksen ini adalah yang ini, ya, bukan lagi yang di sebelah sini. Tidak.
karena R1-nya sudah punya yang baru. Ya, jadi ngerjakannya itu harus urut ya, dari atas kemudian ke bawah dan seterusnya ya. Nah, jadi dari sini R2 aksen sama dengan R2 min 2 R1 aksen. Ya, kita mulai dari kolom pertama, 2 R2 aksen sama dengan R2 min 2 R1 aksen. Ingat, bukan R1 ya, tapi R1 aksen. Ya, karena R1-nya sudah berubah ya. Nah, dari kolom yang kedua tadi kita punya 5 ya, 5 dikurangi 2 dikali 3/2. Ya, kemudian ini sudah ya, min 3 dikurangi 2 kali min 3 kolom ketiga sudah berubah min 1. Ya. Kemudian berikutnya ada 1 ya, 1. 1 itu kita kurangi dengan 2 kali R1 aksen. R1-nya sudah berubah jadi min setengah, bukan lagi min 1 ya. Jadi min setengah yang terakhir 7. 7 dikurangi 2 dikali R1-nya di kolom yang berisi 7 itu /1 ya, tidak lagi min 2. Jadi min 2 kali min 1. Ya. Dari sini 5 dikurangi 2 kali 3/2, 5 dikurangi 3 kita peroleh 2. Ya. Kemudian min 3 ditambahkan dengan 2 min 1 jelas. 1 dikurangi 2 kali min setengah, ini coret-coret 1 tambah 1 2 ya. Yang terakhir 7 dikurangi 2 kalikan min 1. 7 plus 2 sama dengan 9. Itu untuk row 2 aksen ya. Bagaimana dengan row 3 dan row 4 aksen? Tentu dari 2 baris yang sudah kita punya ini kita bisa jalan ya dengan cara yang sama untuk mencari row 3 aksen dan row 4 aksen ya. Silakan nanti Anda coba sendiri ya. Di sini sudah sudah dimunculkan ya operasinya seperti apa. Sampai nanti kita akan memiliki ya matrik yang baru seperti yang tertera di sini. Nah, ya. Oh, sorry, masih ada lanjutannya ternyata ya. Jadi nanti matriks yang terakhir ya bentuknya seperti ini. Ini kalau kita lihat ya, ini sudah merupakan bentuk eselon baris. Kenapa? Karena kita punya satu utama dan di bawah satu utama nilainya adalah 0. Ya, jadi ini sudah merupakan bentuk eselon baris. Baru eselon baris. Kenapa kok baru eselon baris? Karena di bagian atasnya yang saya X ini ya, dia belum 0. Ini masih angkanya konstanta lain, ya tidak 0. Maka dia tidak bisa disebut sebagai eselon baris reduksi. Ya, dia akan menjadi eselon baris reduksi jika elemen di atas satu utama ini seluruhnya adalah 0 ya. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat ya satu solusi yang jelas ya. Jadi kalau kita lihat di sini karena dia bentuknya adalah eselon baris saja ya, maka bentuk yang paling bawah ini satu di bawah ini dia mencerminkan untuk variabel keempat atau X4. Jadi X4 sama dengan 572/143. Dari solusi yang keempat, dari X4 kita bisa menentukan X3-nya, menentukan X2-nya, menentukan X1 dengan menggunakan apa? Menggunakan back substitution ya, dengan menggunakan substitusi ya. Jadi kita mensubstitusikan. Ya, kita sudah punya nilai salah satu variabelnya ya. Dari sini kita jalan ke atas nih. Dibalik ya. Jadi itu yang dinamakan tadi dengan back substitution ya. Jadi kita balik dari X4 cari X3 ya, masukkan X4 ke sini, X3 ketemu, cari X2, masukkan X3 ke sini, masukkan X4 dari nilai X2 nanti cari nilai X1, masukkan ke sini, X3-nya, masukkan ke sini X4-nya ya. Sampai nanti akan ditemukan berapa nilai X1, X2, dan X3. Nah, sekarang coba nanti kalian cari ya berapakah nilai dari X1, X2, X3 dengan menggunakan back substitution. Jadi tinggal disubstitusikan aja ya. Kemudian cari X1-nya berapa ya, X2 berapa,
X3 berapa? Kalau X4 kan sudah ketemu tadi ya, X4 sama dengan 4 ya. Atau kalau kalian mau ngecek lagi dengan menggunakan Gauss-Jordan, boleh ya, untuk mencari tahu apakah sama hasilnya ketika kita menggunakan eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Ingat, kalau Gauss-Jordan itu berarti kalau Gauss-Jordan kita nggak pakai substitusi ya. Jadi dari eselon baris ini nanti kita kerjakan, kita akan mengenolkan bagian-bagian di atas satu utama. Ya, jadi yang masih ada angkanya nih di atas satu utama nanti kita nolkan semua. Itu untuk eselon baris tereduksinya atau eliminasi Gauss-Jordan-nya. Ya. Nah, ini ya, eliminasi Gauss-Jordan itu merupakan proses lanjutan dari eliminasi Gauss, di mana dia menggunakan bentuk matriks eselon baris yang direduksi. Jadi baik di atas dan di bawah satu utama, sekali lagi dia harus elemennya 0 semua. Cirinya adalah dia mengandung bentuk eselon baris, cuma ya di atas satu utama itu dia juga ada nolnya. Ya, itu kalau eselon baris reduksi. Ya, ini flashback lagi ke contoh yang tadi. Ya, ini kalau kita lanjutkan dengan menggunakan Gauss-Jordan, ya berarti di bagian atas satu utama juga harus kita nolkan. Kalau baru ini kan ini kalau bentuknya hanya seperti ini eselon baris, tapi kalau kita lanjutkan ini kita nolkan, berarti kita akan mendapatkan bentuk eselon baris reduksi. Oke. Sistem persamaan linear, ya misalkan kita punya sistem persamaan linear AX sama dengan B, ya. Kalau nilai B-nya sama dengan 0, ya, maka dia disebut sebagai sistem persamaan linear homogen, di mana kalau sistem persamaan linear homogen itu AX sama dengan 0 bentuknya, atau kalau dia tidak, ya tidak 0, B-nya tidak 0, berarti disebut sebagai sistem persamaan linear non-homogen. Jadi kalau non-homogen itu nilai B-nya dia tidak 0. Ya. Jadi kalau seperti ini, AX sama dengan 0, ini disebut sebagai SPL homogen. Ya, kalau AX sama dengan B, ini bukan 0, yang di sini yang konstanta B-nya dia bukan 0, maka disebut sebagai SPL non-homogen. Ya. Sebagai contoh misalkan, kita punya 2X plus 3Y sama dengan 0. Ya. 3X min 4Y sama dengan 0. Nah, ini adalah contoh SPL homogen karena bagian konstantanya elemennya adalah 0. Ya. Sementara kalau misalkan dia kita ganti bukan 0, 5, 4. Nah, ini merupakan SPL non-homogen. Ya. Nah, SPL homogen adalah SPL yang konsisten. Tadi kita sudah bahas ya, apa itu konsisten ya. Jadi kalau SPL konsisten itu berarti dia memiliki solusi. Jadi kalau kita ketemu dengan bentuk SPL homogen yang konstantanya adalah 0, maka pasti dia ada solusinya. Ya. Jadi kalau ada solusinya itu berarti kita bisa menentukan nilai dari variabel atau peubahnya. Nah, solusi dari SPL homogen. Nah, solusi dari SPL homogen itu bisa jadi ada dua macam. Yang pertama adalah solusi trivial, yang kedua adalah solusinya banyak, ya. Jadi solusinya bukan hanya satu tapi banyak. Nah, apa itu solusi trivial? Jadi kalau solusi trivial itu adalah solusi di mana semua nilai variabel dalam SPL bernilai 0. Jadi misalkan kalau tadi saya punya nilai A1X plus B1Y sama dengan 0, kemudian A2X plus B2Y sama dengan 0, dan seterusnya sampai ANX plus BNY sama dengan 0, maka sistem persamaan linear ini ya dikatakan dia memiliki solusi trivial kalau X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0. Jadi solusi trivial itu sekali lagi ya solusi yang menandakan
nilai dari variabel yang dibicarakan dalam SPL itu semuanya nilainya adalah 0, ya. Kemudian bagaimana kalau solusinya banyak? Nah, solusinya banyak ini terjadi jika N lebih besar dari M. Nah, apa itu N? Apa itu M? Kita lihat contoh berikut, ya. Misalkan kita lihat contoh yang ini, ya. Nah, contoh ini kan SPL, ya. SPL ini dia memiliki sebanyak 5 variabel. Ada 5 variabel, ya. Jadi M itu menandakan variabelnya. Ada 1, 2, 3, ya, 4, 5. Ada 5 variabel. Kemudian kalau kita lihat dari SPL ini, dia punya sebanyak 4 persamaan. Ya, jadi ada 4 persamaan. Nah, solusi banyak dalam SPL itu hanya akan terjadi kalau jumlah variabel dalam SPL itu lebih banyak dari jumlah persamaannya. Nih ya, N lebih besar dari M. Apa itu N-nya? Variabel. Apa itu M-nya? Persamaan. Jadi solusi banyak itu hanya akan terjadi kalau dalam SPL itu jumlah variabelnya lebih banyak dari jumlah persamaannya. Kenapa kok dikatakan banyak? Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini kan X3 yang paling yang paling sederhana bentuknya X3 plus X4 plus X5 ya. X3 plus X4 plus X5. Ini logikanya aja ya. Jadi kita sekarang main logika. Kenapa sih kok ini dikatakan solusi banyak? Jadi kita berjalan dari persamaan linear yang paling sedikit kandungan variabelnya ya. Sama kayak tadi ya, kalau saya back ke contoh yang tadi. Nah, kalau kita punya SPL kayak gini, nanti kan kita juga berjalan dari yang paling sedikit nilai yang paling sedikit komponen variabelnya ya untuk mencari variabel-variabel yang lain. Nah, sama dengan hal itu, jadi di sini pun untuk mencari solusi yang lain kita jalan dari persamaan yang paling sedikit ya variabelnya. X3 plus X4 plus X5 sama dengan 0. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau kita masih belum bisa menentukan berapakah nilai solusi dari persamaan itu, ya, masih abu-abu nilainya, ya, maka kita bisa pakai permisalan. Contoh, X3 mau kita nyatakan sebagai S, X4 dinyatakan sebagai T. Maka di sini kita bisa cari nilai X5 itu adalah min S min T. Ya, min S min T. Jadi dari persamaan linear yang paling bawah ini kita ada 3 buah solusi di mana X3-nya sama dengan S, X4-nya sama dengan T, X5-nya sama dengan min S min T. Ini baru pakai permisalan ya. Dari 3 buah solusi ini kita bisa jalan ke persamaan yang lain ya, yang 3, 4, dan 5. Kita bisa cari X1 berapa ya, X2-nya juga berapa ya. Yang jelas karena dari awal kita pakai permisalan, maka nanti akan ada banyak sekali kemungkinan ya. ST ini kan kalau kita ganti dengan nilai, suatu angka, dia kan akan banyak kemungkinan. Nah, itulah yang mencirikan kenapa dia disebut sebagai solusinya banyak ya. Mau pakai eliminasi substitusi pun juga nanti pasti akan ketemunya seperti ini, permisalan seperti ini ya. Atau mau pakai augmented matrix, pakai OBE juga pasti akan sama. Nanti akan ketemu hasil di mana mau nggak mau kita akan pakai permisalan ya. Nah ya, jadi ini kan kalau kita kerjakan dengan menggunakan eliminasi atau substitusi ya. Jadi kalau pakai substitusi kan kita pakai permisalan tuh, ST dan sebagainya. Nah, sekarang kalau kita pakai OBE, cari dulu augmented matrix-nya ya, kemudian kita cari bentuk akhir eselon barisnya ketemu seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini ya, bentuknya dia akan seperti ini. Jadi X4 sama dengan 0, X3 plus X5 sama dengan 0, X1 plus X2 plus X5 sama dengan 0. Jadi sama seperti yang saya bilang tadi, kalau memang dari SPL itu dia sudah variabelnya lebih banyak daripada jumlah persamaannya, maka nanti solusi yang terjadi adalah solusi banyak. Ya, mau pakai metode apapun juga nanti pasti akan ketemu solusinya ada banyak, tidak hanya satu. Ya, jadi contoh sekarang kita pakai OBE, pakai
bentuk echelon baris reduksi ya. Kita ketemu bentuk akhirnya seperti ini, X4 sama dengan 0 ya. X4 ketemu sama dengan 0 ya. Tapi kalau kita lihat di bagian atasnya, X3 dan X5 ini kan harus ada yang kita misalkan salah satunya ya. Misalkan X5 sama dengan T, maka kita bisa cari nilai X3 sama dengan min T. Dan seterusnya. Jadi banyak yang kita misalkan. Nah, dari permisalan itu S, T atau apapun yang kita simbolkan, sesungguhnya atau sebenarnya dia kan merupakan sebuah angka, cuma kita belum tahu ya, karena dia dimisalkan dengan sebuah simbol S dan T, maka karena dia bisa diganti dengan angka apapun, kemungkinannya akan banyak. Misalkan kalau S-nya sama dengan 1, T-nya sama dengan 2, ya kita bisa cari nilai X1-nya sekian, X2-nya sekian, X3-nya sekian. Tapi ntar kalau misalnya kita ubah lagi, S-nya sama dengan 2 misalkan, T-nya sama dengan 4, dia akan berubah lagi ya solusinya dan seterusnya. Jadi itulah kenapa akhirnya nanti solusinya akan menjadi banyak ya. Nah, dalam hal ini ya solusi trivial akan dicapai ya ketika nilai S-nya dan T-nya sama dengan 0. Jadi meskipun tadi nilai variabelnya lebih besar daripada nilai jumlah persamaannya, maka kita bisa saja ya maka solusi itu bisa dicari solusi trivialnya dengan catatan yang kita misalkan tadi itu ya si S dan si T ini dia memang 0. Jadi kan kalau 0 maka semuanya dia akan jadi 0 ya. Jadi sekali lagi dari SPL dengan solusi banyak pun dia akan bisa dirubah menjadi solusi trivial, tapi dengan catatan bahwa permisalan yang kita masukkan itu dia sama dengan 0 ya. Oke, ntar coba kalian kerjakan ya, kalian pahami contoh-contoh berikut.